Kemudian ayat-ayat tentang kesabaran sangat banyak sekali. Ini hanya 6 ayat saja. Penuh dengan ayat-ayat kesabaran di Al-Quran. Dan setiap surat ada masalah kesabaran yang disinggung. Langsung ataupun tidak langsung. Di surat Al-Anfal ayat 46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian, wahai manusia, wahai orang beriman. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu bersama Allah. Ya. Nah, kata ma sudah saya bahas, ada ma'a di sini ma'iyah, ma'iyatul i'anah, ada ma'iyah al-qayyumiyah. Ma'a di sini ma'iyah al-i'anah. Yuk kebersamaan Allah, dan kemudian Allah menolong. Jadi Allah bersama orang yang sabar, Allah selalu menolong orang yang sabar, memberikan solusi yang terbaik, membantu, itu kata ma'a di sini. Nah, kalau Allah yang terbaik, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijak, Allah Maha Adil, orang sabar bersama Allah, kurang apa lagi? Iya. Kalau misalnya kata kita turunkan derajatnya, katakanlah, ya. Misalnya ada kita kepada seorang, ada pada orang-orang kita katakan, kalau antum bersabar menghadapi musibah ini, misalnya musibah peperangan lah, atau musibah penyakit COVID misalnya. Kalau antum bersabar, nanti antum akan bersama presiden dikasih hadiah. Kira-kira gimana? Wah, akan tambah. Dikasih hadiah tiap orang 1 miliar misalnya. Kalau sabar menghadapi penyakit COVID, ya tabah, sabar, kuat, tidak menggerutu, tidak marah-marah, imannya nggak kuat, sabar, nanti bersama presiden dikasih hadiah setiap orang 1 miliar. Kira-kira gimana? Sabar nggak? Oh, berlomba-lomba, sabar, kuat, bertahan, begitu. Menghadapi peperangan, ketika dijanjikan, kan baik dijanjikan, tentara bayaran dijanjikan, kalau antum ikut berperang, sabar, dijanjikan dikasih rumah, dikasih uang, kasih macam-macam. Mereka ada tentara bayaran sekarang ini di mana-mana. Itu pasti berlomba-lomba karena materi. Ini mah Allah, orang sabar bersama Allah. Kalau bersama presiden, bersama raja, dikasih hadiah, dikasih upah miliaran, akan sabar, akan kuat. Bersama Allah nggak sabar, yang memiliki kekayaan. Kalau tidak, ini tandanya kita tidak paham, ma'rifat kita pada Allah sangat sedikit. Orang yang sabar, Allah, bersama Allah, kurang apa lagi janji ini? Allah yang menjanjikan. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Itu globalnya begitu. Yang kedua, As-Sajdah ayat 24. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini ayat sangat dalam ini. Cuma kalau mengkaji secara dalam nggak mungkin waktunya, nggak cukup. Global saja. Kata Allah, wa ja'alna, dan kami jadikan. Nanya Allah, kami jadikan minhum, sebagian mereka, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah jadikan a'immatan, sebagai para imam maksum. Apa tugas mereka? Yahduna, memberikan hidayah, memberikan pelajaran, memberikan bimbingan. Bi amrina, memberikan bimbingan urusan kami, perintah kami, syariat kami. Kenapa mereka Allah jadikan sebagai imam, sebagian mereka, sebagai imam maksum, dari sangat tinggi. Para nabi, para rasul, para imam maksum, Allah jadikan mereka, Allah angkat. Kenapa? Lama sabaru, lantaran mereka bersabar, menerima ujian dari Allah, sabar, Allah angkat derajat mereka sampai derajat nubuah, derajat imamah, derajat risalah. Jadi para nabi menjadi nabi, para rasul menjadi rasul, para imam ma'asum menjadi imam, bukan gratis begitu saja. Bukan Allah pilih, diangkat begitu saja. Enggak, kalau begitu kita ngiri. Ya, kita ngiri, mereka jadi imam, jadi ma'asum, jadi nabi, enak saja. Kemudian kuat, tabah. Kalau dipilih begitu saja, enggak, ada pilihan, ada ujian yang sangat berat. Allah juga menjelaskan dalam Qur'annya sangat banyak ayatnya. Bahwa keberhasilan mereka, Allah angkat menjadi imam, jadi rasul, jadi nabi, jadi orang mulia, yang dibawanya jadi para ulama, para Eropa, itu semua lama sabaru, karena bersabar. Kita pun sukses dunia dan akhirat, bertingkat-tingkat kesuksesannya lama sabar juga, karena sabar. Ada kesabarannya hanya sampai misalnya sekolah SD, ya segitu kesabarannya. Hanya dapat ijazah SD, ya segitu kesabarannya. Lama sabarnya sampai tingkat SD. Ada yang kuat sabarnya sampai tingkat SMP, lulus. Sampai di situ lama sabarnya. Ada yang tingkat lagi, lebih tinggi lagi, sampai kuliah misalnya. Begitu. Ada yang S1, S2, S3, sampai terus meningkat, kesabarannya bertingkat-tingkat, maka
kesuksesannya pun, derajatnya pun bertingkat-tingkat tergantung kesabarannya. Jadi derajat seseorang itu masing-masing gara-gara lantaran kesabarannya. Para imam ma'sum diangkat oleh Allah lama sabaru, karena mereka sabar, tabah, menerima ujian dan menjalankannya dengan sukses, dengan baik. Ya. Seperti Ibrahim Allah katakan, ya Allah katakan bahwa Ibrahim menjadi imam itu karena Allah uji. Ya. Wa ijabtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atam mahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu adi al-zalimin. Jadi ketika Allah mendatangkan kalimat macam-macam ujian dari Ibrahim, fa'atam mahunna, Ibrahim menjalankan ujian dengan sabar dan sempurna. Sampai pada dikatakan Ibrahim dibakar oleh Namrud di kobaran api yang sangat luas. Sampai malaikat datang ingin bantu, kata Ibrahim tidak. Saya enggak berbantuan antum wahai malaikat. Cukup Allah, sabar luar biasa. Karena sabar sampai api jadi dingin, bahkan baju beliau, gamisnya tidak terbakar. Api terbakar, jangan kulit beliau, gamisnya akan terbakar. Itu gara sabar. Dan Allah angkat derajatnya sangat tinggi. Menghadapi perintah anaknya, coba punya anak satu yang ganteng, yang bagus, yang menarik, disuruh sembelih coba. Ini kurang apa ujian dari Allah? Coba kita nggak usah nggak usah anak lah. Kita punya hewan yang sangat kita candi. Sekarang bukan hewan lagi. Misalnya Bang Udin punya Alphard, ya, dapat hadiah baru beli, dapat Alphard. Datang misalnya Imam Jamal datang, Bang Udin, ini Alphard antum, korbankan untuk Palestina. Waduh, langsung akar kepala mikir, gimana? Nabi Ibrahim bukan Alphard yang minta dikorbankan, anaknya Nabi Ismail. Oke, kita akan geleng-geleng nggak kuat. Subhanallah, anak disuruh sembelih lagi. Kita nggak bakal mampu memikirkan. Beliau berhasil melaksanakan diganti oleh kibas, oleh kambing, dan dapat pujian dari Allah. Sabar lagi. Terus ujian macam-macam, sabar, Allah akan jadi imam. Nabi Ibrahim dengan kesabaran yang luar biasa. Ketika jadi imam, Nabi berdoa, ya Allah, tolong dari zuriyaku, keturunanku jadi imam juga. Kata Allah, ya bisa, tapi la yanalu ahadil zalimin. Yang zalim sekecil apapun tidak akan menjadi imam. Itu firman Allah. Artinya bahwa yang Allah jadikan imam itu 12 imam, imam maksum, mereka tidak zalim sedikit pun, baik kepada dirinya atau kepada orang lain atau kepada binatang sekalipun. Enggak ada zalim, bersih. Dia akan jadi imam. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hasan kepada Imam Mahdi, bersih, suci dari kezaliman dengan makna yang luas, kezaliman apapun. Itu berkat doa Nabi Ibrahim dan perjuangan mereka. Sangat berat. Dan ujian itu anehnya, bahwa kita juga nggak paham, ujian bukan hanya di dunia saja. Ujian ada di alam ruh sebelum mereka turun ke muka bumi ini. Ya. Kan katanya mereka diangkat jadi imam karena kesabaran. Misalnya seperti Imam Jawad atau Imam Mahdi. Kan jadi imam ketika usia 5 tahun. Lah kapan ujiannya, mana kesabarannya. Orang sudah di imam usia 5 tahun. Sudah diuji di alam ruh dulu, sebelum ruhnya nyamuk ke fisiknya. Sayyidah Fatimah Zahra Allah uji di alam ruh sebelum ruhnya masuk ke dalam fisiknya, dalam kandungan ibunya. Dalam majalah kita baca pada Sayyidah Fatimah Zahra, assalamualaikum, salam pada wahai Zahra, ya mumtahanah, wahai yang Allah uji, wahai wanita mulia yang Allah uji. Imtahanakilladzi khalaqaki qabla ayyakhluqaki. Di mana Allah menguji engkau wahai Zahra sementara engkau belum Allah ciptakan. Begitu. Wa kunti lima matakibi sabar, engkau diuji sabar. Artinya sebelum diciptakan fisiknya Sayyidah Zahra di dalam perut ibunya, di alam ruh sudah dikasih ujian dan sabar. Kita nggak paham itu. Sabar dapat derajat yang sangat tinggi sebagai ummul a'immah. Luar biasa. Beliau Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu wanita dunia dan akhirat. Penghulu surga seluruhnya. Sayyidah Fatimah Zahra. Ibunya saja hanya penghulu wanita pada masanya, Sayyidah Khadijah. Tapi beliau Az-Zahra penghulu wanita seluruh alam semesta. Dan penghulu wanita di surga nanti. Az-Zahra alaihissalam. Dan beliau ibu seluruh imam ma'asum. Dari Imam Hasan, Imam Husain.
sampai Imam Mahdi ibunya adalah Azhar. Betapa mulianya kita nggak bisa menggambarkan tentang kemuliaan beliau. Sampai setiap ulama, termasuk Imam Khomeini, ketika bicara masalah Azhar tidak mampu, nggak kuat, saking tingginya kemuliaan yang diraih oleh beliau Azhar. Itu bukan cuma-cuma, itu dengan adanya ujian. Jadi ujian macam-macam, ketika sabar mendapat ya titel kedudukan di sisi Allah yang sangat mulia, termasuk Azhar. Wanita begitu mulia, begitu tinggi derajatnya, yang sangat Nabi cintai, tetapi dizalimi dengan sangat mazlum yang luar biasa. Sampai ada sahabat Nabi yang betul-betul keterlaluan dalam memberikan ujian, cobaan dan menyakiti Sayyidatina Fatimah dan sampai beliau tidak kenal. Sampai-sampai kuburannya belum beliau izinkan untuk diziarahi sampai hari ini. Itu apa maksudnya? Artinya untuk menunjukkan betapa kezaliman yang ditimpakan pada Azhar begitu beratnya, sampai detik ini belum mengizinkan diziarahi kuburannya. Sampai nanti orang yang betul-betul terbongkar dengan jelas, baru beliau mengizinkan. Nanti akan terbongkar, orang yang menzalimi beliau akan dibuka, dan dunia terbelalak, ternyata orang yang sangat dipuji, orang sangat diagungkan, orang yang paling zalim. Baru beliau akan mengizinkan untuk diziarahi kuburannya. Itu tentang Azhar kesabarannya. Ya, jadi masalah ini ayat sangat luas, sangat dalam. Kita mungkin bahasnya secara mendalam. Ayat ketiga Al-Qasas 54. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka diberikan ganjaran 2 kali lipat. Kenapa? Bima sabaru, gara-gara bersabar. Lantaran bersabar. Sebab bersabar maka Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Al-Baqarah 250. Rabbana afrigha alaina sabra wa tsabbis aqdamana. Ini doa ya pasukan Nabi Daud di masa waktu itu minta Allah berikan kesabaran menghadapi pasukan yang sangat zalim, pasukan Jalut. Allah kabulkan doanya. Al-Ma'arij ayat 5, fasbir sabran jamila. Sabar dengan sabar yang jamil. Ada sabar jamil, ada sabar hasan. Ada juga bala jamil, balaan hasanah ada juga. Apa sabran jamil? Sabran jamil itu sabar ketika menghadapi musibah. Musibah macam-macam. Musibah bencana, musibah penyakit, musibah kehilangan uang, musibah kefakiran, macam-macam musibah, sabar dengan menjalankan syariat, maka dapat predikat sabran jamila. Terakhir Anfal ayat 65, iyakun minkum ishruna, jika mereka itu jumlahnya hanya 20 orang, ishrun, dan mereka bersabar dalam berperang, sabiruna sabar, maka yaglibu mi'atain, akan bisa mengalahkan 200 orang. Jadi 20 orang mukmin yang berperang, yang bersenjata di medan perang, dan sabar dapat mengalahkan 200 orang kafir. Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Hunain, di perang macam-macam. Allah turunkan bantuan berupa kesabaran. Kalau mereka sabar, ya tabah hati, turunkan malaikat, maka yang 20 orang saja mengalahkan 200 orang. Berapa kali lipat itu? Sekarang pun begitu. Ini sunnatullah namanya. Ya. Banyak sunnatullah atau sunnah kauniyah atau hukum kausalitas yang tidak bisa kita pahami. Ini pun bagian pada hukum kausalitas, bahwa kesabaran itu bisa mendatangkan kekuatan yang berlipat ganda dan mengalahkan musuh. Walaupun musuh itu lebih banyak jumlahnya. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit kaum mukmin mengalahkan jumlah yang banyak dari kaum kafirin karena kesabaran. Itu kunci kemenangan kesabaran di medan perang. Jadi sedang berperang di Palestina, Hamas misalnya, orang Palestina, kemudian juga orang-orang Hasdus Syabi dari Irak. Waalaikumsalam. Salam, insyaallah. Salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita sedang bahas masalah kesabaran, lanjutin kajian minggu yang lalu. Dari definisi sabar kita sudah sampaikan ada beberapa definisi. Ayat-ayatnya sudah 5 ayat, sekarang ayat yang ke-6. Masalah sabar. Sabar dalam segala hal kunci kesuksesan. Ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa sabar itu mendatangkan bantuan dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Para imam maksum diangkat jadi imam, para nabi diangkat jadi nabi, para rasul diangkat jadi rasul karena kesabaran mereka dalam menerima ujian.
Ganjaran Allah lipat gandakan karena kesabaran. Kemudian juga tentang sabar jamil sudah kita bahas. Terakhir adalah ayat tentang sabar dalam berperang. Kalau sabar dalam berperang, iyakun minkum asyruna, kalian yang jumlahnya hanya 20 orang dalam berperang ini megang senjata, tapi bersabar, sabiruna yaglibu mi'atain, akan mengalahkan 200 orang. 20 orang mukmin sabar dalam berperang mengalahkan 200 orang kafir. Itu berapa persennya? Itu berapa lipat kali? Sekarang pun perang demikian pula, perang di Gaza, di Palestina, ya bahkan di Laut Merah, dan akan meluas itu perlu kesabaran. Di samping taktik, senjata, kekuatan, perlu kesabaran, sabar. Siapa yang kuat coba diam di dalam tanah lorong itu yang ratusan kilo, lebih dari 1 bulan, siapa yang mampu? Kalau pengen tahu, coba aja antum buat masuk ke dalam sumur aja coba, buat tanah atau buat lubang gitu, sehari aja kuat nggak kira-kira? Luar biasa. Mereka sampai hari ke-100 masih kuat, tabah, sabar, tinggal dalam lubang-lubang terowongan yang mereka buat. Sampai jurus nggak mampu untuk melacaknya, bingung. Sudah dituang air laut, ternyata diketawain. Nggak kena banjir. Bagaimana? Bagaimana nggak kena sinar matahari? Bagaimana makanannya? Bagaimana minumannya? Bagaimana istirahatnya? Ventilasi udara bagaimana? Kita nggak bisa berpikir sampai ke sana. Luar biasa. Itu perlu sabar. Kita satu hari nggak kuat. Tinggal di terowongan atau lubang-lubang tersebut. Karena Anda pernah masuk waktu ke Lebanon, Anda diajak masuk ke lubang terowongan yang pernah Hizbullah buat waktu perang melawan Zionis pada tahun 2006 barangkali. Dalam tempo 33 hari, mereka menang karena punya terowongan itu. Jadi banyak lubang-lubang kesana kemari, ketika mereka akan meluncurkan misalnya rudal ke lubang ini, diluncurkan. Nanti mundur lagi lewat lubang ini. Begitu. Itu nggak bisa dilacak. Ada lubang-lubang yang juga kita ini para pelajar nggak diizinkan untuk sampai ke sana. Dilarang, rahasia. Itu di Lebanon. Anda lihat langsung. Kemudian yang ditelurkan, dipindahkan ke Palestina. Lebih panjang lagi, terus sampai ratusan kilometer. Itu dipersiapkan bukan setahun 2 tahun, lebih 10 tahun. Luar biasa. Itu sabar, sabar. Sabar dengan pengertian yang luas. Dan ini peperangan disiapkan bukan setahun 2 tahun, lebih dari 20 tahun disiapkan. Karena terakhir itu Ahmad Yasin sebelum wafatnya beliau ke Iran. Ya, dan Anda juga jumpa dengan beliau di salah satu sekolah, Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas.